Apakah penyelesaian tindak pidana boleh diselesaikan di luar pengadilan? Mantap sekali pertanyaannya. Penting-penting nih sob. Ini yang sering terjadi salah pemahaman di masyarakat. Simak ya sob. Mohon perhatian bagi Sohib Justice yang belum subscribe. Harap subscribe sekarang juga, karena penjelasan akan segera dimulai. Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Proses pidana memiliki banyak tahapan sebelum akhirnya seseorang diputuskan bersalah karena melakukan tindakan kejahatan. Bahkan proses pidana ditangani dengan 3 lembaga sekaligus, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam memberikan hukuman terhadap seseorang. Hukuman yang diputuskan oleh hakim bisa berupa hukuman penjara atau hukuman denda atau bahkan keduanya. Membuat seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya menjadi tugas utama setiap penyidik, jaksa, dan juga hakim yang bertugas untuk mengadili. Namun, memberikan efek jera pada seorang terdakwa bukan menjadi tugas penegak hukum. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai sisi subjektivitasnya masing-masing untuk berubah ataukah tidak, untuk melakukan kejahatan lagi ataukah tidak. Sehingga terkadang banyak masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau tidak melanjutkan proses pidana. Oleh sebab itu, jika pihak korban dan terduga pelaku bersepakat untuk tidak melanjutkan proses pidana, dapat pula dilakukan penyelesaian di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan istilah restoratif justice. Adapun Sohib Justice dimanapun kalian berada, bahwa pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Upaya restoratif justice adalah proses di mana melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya upaya keadilan restoratif tersebut. Misalnya, dalam tindak pidana yang terduga pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan ABH sob, maka dapat diupayakan proses diversi. Adapun yang dimaksud dengan diversi diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ditegaskan pula soal diversi sebagai upaya restoratif justice dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum
keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa boleh dilakukannya proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti diversi, namun tetap harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat tersebut seperti tindak pidana yang hukuman penjaranya kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, pertama, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan yang kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi Sohib Justice, bahwa proses penyelesaian perkara pidana boleh dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan, namun harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahan dari Sohib Justice ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.